Minggu pertama kita sudah belajar tentang the journey of Abraham. Minggu kemarin kita bicara tentang the obedience of Abraham. Dan hari ini saya akan masuk di dalam sebuah tema yang berbeda, yaitu inconsistency of Abraham. Saudara-saudara, kalau hari ini saya bicara bukan tentang konsistensi, tapi saya bicara dari aspek yang sebaliknya, yaitu inkonsistensi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mulai dengan slide ini. Bahwa penghambat utama kesuksesan dalam segala hal adalah ini, inkonsistensi. Sebagai seorang yang cukup fokus belajar tentang manajemen sumber daya manusia, saya menemukan ada begitu banyak hal yang membuat orang itu bisa berhasil dan membuat orang itu terhambat untuk berhasil. Bukan tidak berhasil, tapi terhambat untuk berhasil. Nah, ternyata penghambat utama daripada seseorang yang tidak bisa berhasil secara maksimal itu sesuatu yang nampaknya terdengar sangat sepele, yaitu inkonsistensi. Inkonsistensi adalah sebuah situasi di mana seseorang tidak lagi mengerjakan sesuatu sebagaimana mestinya secara terus-menerus. Inkonsistensi bukan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik, tapi inkonsistensi berbicara tentang dia sudah mulai berhenti melakukan sesuatu yang nampaknya baik, yang membawa dampak yang bagus di dalam kehidupannya. Ketika seseorang itu mulai berhenti untuk melakukan ini, dia dikatakan sebagai orang yang inkonsistensi. Nanti kita masuk dengan konteks dengan Abraham. Saya baca sebuah buku waktu saya masih mahasiswa, kurang lebih tahun 93-94 saya baca sebuah buku yang cukup bagus. Saya masih ingat judul buku itu. Bahaya terbesar adalah ketika di persimpangan jalan. Nanti saudara bisa googling, penulisnya adalah Robert Liardon namanya. Robert Liardon ini satu kali dia bilang begini, sebenarnya kesuksesan seseorang tidak dimulai ketika dia menghadapi masalah dan tantangan, tetapi kesuksesan seseorang bisa terhambat ketika dia di persimpangan. Nah, di dalam persimpangan ini kita diberikan pilihan-pilihan. Ketika kita salah memilih, maka kita akan berhadapan dengan sebuah situasi di mana bisa saja itu menjadi penghambat daripada perjalanan kita. Tadi malam saya duduk dengan beberapa orang muda dan kita diskusi tentang sebuah keadaan di mana ketika Abraham berkata kepada Lot, "Lot, pilihlah jalan yang ini dan aku akan memilih jalan yang itu." Artinya begini, bahwa Abraham memberikan kesempatan prioritas kepada orang lain yang notabene adalah keponakannya. Lot itulah anak daripada saudaranya Abraham. Di dalam terjemahan bahasa Rote harusnya Lot ini panggil Abraham Besa atau Bapa Besar. Artinya orang yang memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kaum keluarganya. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham bawa serta Lot. Tetapi masalah yang terjadi adalah ketika mereka ada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan berbicara tentang bukan mereka berkekurangan, tetapi persimpangan jalan berbicara ketika Lot dan Abraham sampai pada sebuah situasi. Ternak mereka terlalu banyak, hewan mereka terlalu banyak, harta kekayaan mereka terlalu banyak. Dengar baik-baik, kadang-kadang kita bertengkar bukan karena kita berkekurangan, ketika hidup kita mulai menunjukkan sebuah progres yang membaik. Nah, ketika hidup kita menghasilkan progres yang membaik ini, kita sedang ada pada persimpangan. Bisa bertengkar di situ, bisa tidak sejalan di situ. Dulu memang beta soalnya punya apa-apa, beta dengar lu omong. Sekarang beta adalah seseorang, memang lu tahu apa tentang beta hidup. Orang sudah mulai tidak lagi saling respect satu dengan yang lainnya dalam posisi itu. Tetapi saya menarik dari kisah ini adalah ketika Abraham berkata pada Lot, "Lot, silakan engkau pilih lebih dahulu. Tidak baik kita bertengkar. Tidak baik kita tidak lagi sehati di dalam kebersamaan. Bukankah kita ini adalah sanak saudara? Bukankah kita ini adalah kerabat?" Ketika itu disampaikan kepada Lot, dan saya melihat bahwa Abraham begitu berbesar hati ketika Abraham berkata kepada Lot, "Pilihlah lebih dahulu." Nah, disinilah tersimpan sebuah aspek kerendahan hati dan iman yang sangat kokoh dari Abraham kepada Tuhan yang dia sembah, kepada Tuhan yang dia imani, kepada Tuhan yang dia percaya. Apakah saudara ada di dalam konteks iman yang luar biasa ketika saudara di persimpangan? Tuhan, saya harus pilih yang mana? Harusnya Abraham menggunakan otoritasnya sebagai bapa besar untuk dia pilih terlebih dahulu. Lu keponakan, lu jangan main-main. Beta dahulu nanti setelah beta baru lu pilih. Tapi tidak. Abraham yakin satu hal. Tuhan sudah memilih terlebih dahulu untuknya.
Sedangkan sisa pilihan nampaknya orang pilih lebih dahulu, tetapi sebenarnya orang itu sudah pilih sisa pilihan yang terlebih dahulu telah Tuhan pilih bagi dia. Ini sesuatu yang sangat hebat. Kalau minggu lalu saudara ketemu dengan istilah iman yang mentok, Abraham sudah mentok imannya. Abraham sudah tidak lagi memilih khawatir apa-apa. Abraham sudah tidak lagi memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dia meninggalkan kenyamanannya. Bagi dia sekali Tuhan tetap Tuhan. Nah, ini hal yang sangat menarik saudara. Itu sebabnya Abraham konsisten untuk percaya kepada Tuhan. Tapi ada sebuah fase atau ada sebuah masa di mana Abraham berhenti untuk konsisten. Dengan kata lain saya pakai kalimat inkonsistensi. Mari kita lihat slide berikutnya. Apa saja situasi inkonsistensi yang dihadapi Abraham lewat kisah ini? Mari saudara dan saya lihat hal yang pertama. Hal yang pertama yang saya bisa bagikan kepada saudara adalah Abraham tidak konsisten untuk menjaga janji Tuhan. Ini hal pertama, inkonsistensi Abraham. Berhenti mempercayai Tuhan. Berhenti untuk melihat Tuhan tidak pernah mendustai dirinya. Abraham sudah mulai ragu-ragu apakah Tuhan ada bersama saya. Abraham mulai menyimpan sebuah situasi dalam hatinya. Jangan-jangan ini bukan Tuhan yang suruh saya pergi dari Ur Kasdim ke negeri yang akan dia tunjukkan kepada saya. Abraham mulai ada di persimpangan jalan. Berapa banyak di antara saudara yang sedang ada di persimpangan jalan hari-hari ini? Berapa banyak di antara saudara yang sudah tidak lagi yakin bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya? Saudara-saudara, kalau kita harus melihat situasi kita, tentunya setiap kita punya alasan yang kuat untuk tidak lagi memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Hidup bersama Tuhan, kok makan saya kurang? Hidup bersama Tuhan, kok persoalan yang sama terjadi terus-menerus? Hidup bersama Tuhan, kok sakit saya tidak sembuh-sembuh? Hidup bersama Tuhan, kok situasi saya tidak membaik? Kita ada di persimpangan jalan. Kita ada pada sebuah situasi yang kadang-kadang membuat kita berpikir begini, kira-kira Tuhan tuh ada kok sonde? Jangan-jangan saya berilusi tentang Tuhan. Kira-kira Tuhan yang benar ini Tuhan yang ini kok? Atau jangan-jangan bukan Tuhan yang ini yang benar? Dan seterusnya dan seterusnya. Sungguh-sungguh kita ada pada sebuah situasi di persimpangan jalan. Apakah suami saya ini benar-benar mencintai saya ya? Atau jangan-jangan istri saya sudah mulai kedap-kedip mata dengan pria yang lain ya? Apakah anak-anak saya bisa hormati saya ya? Apakah pelayanan di tempat ini bisa maju atau tidak ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya katakan tentang pertanyaan di persimpangan jalan. Saudara-saudara, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 15 ayat yang kedua, Abraham menjawab kepada Tuhan, apa yang dikatakan? Mari baca. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyit. Itu mulai terbangun sebuah situasi. Betul kok sonde dia berjanji, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Ternyata sampai hari ini tidak ada penggenapan itu. Jangan-jangan Eliezer yang akan masuk ke dalam rumahku. Dalam konteks yang luas, saudara-saudara, seringkali kita ada pada situasi-situasi seperti ini. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Mari baca sama-sama saya. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saya kasih tahu saudara, kita menyembah Tuhan yang konsisten. Katakan amin. Tetapi iman kita kadang-kadang tidak konsisten. Pengharapan kita terkadang tidak konsisten. Tetapi sekalipun saudara sedang berhenti konsisten, Tuhan tetap konsisten. Tetapi dibutuhkan pengalaman berjalan bersama Tuhan untuk meneguhkan konsistensi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini bukan perjalanan orang biasa. Ini perjalanan orang yang sudah tidak lagi meragukan Tuhan di dalam segala perkara. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, all things work together. Segala sesuatu di dunia ini bekerja untuk kebaikan kita. Artinya bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan
yang buruk tentang kehidupan saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11. Tetapi aku ini mengetahui rancangan-rancangan atasku mengenai kamu, yaitu rancangan hidup dan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan konsisten dengan firman-Nya. Kalau hari ini situasi kita lagi tidak baik-baik saja, nampak tidak sejalan dengan janji Tuhan, nampak seperti kita ada di persimpangan, nampak sepertinya begini, janji dan situasi tidak matching, tidak link and match. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Saya sangat yakin dan percaya saudaraku, bahwa Tuhan tidak akan merubah situasimu, tapi Tuhan tertarik merubah pribadimu. Karena ketika pribadimu berubah, situasi-situasimu ikut berubah. Tetapi persoalannya, kita seringkali terganggu di persimpangan. Kita ada pada sebuah situasi yang tidak mudah. Saya suka kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dia bilang begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ternyata orang yang tidak pegang janji Tuhan itu, dia bisa jatuh dalam dosa. Dosanya adalah mulai mengkhawatirkan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, mulai tidak meyakini Tuhan di dalam kehidupannya. Ada Tuhan atau tidak ya? Hidupku bisa baik atau tidak? Kira-kira masa depanku bagaimana? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan nasib rumah tanggaku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bla 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 bla. Pertanyaan di persimpangan jalan harus mengandung konsistensi yang namanya, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya tidak lolos dari situasi. Saya pun juga tidak spesial. Saya pun sering kali berada dalam situasi ini. Sebagai hamba Tuhan, tapi saya didik diri saya. Saya katakan, tadi malam saya diskusi dengan beberapa teman. Saya bilang kepada mereka, jangan pernah menyerang balik value-mu sendiri. Kalau hari ini kamu percaya Allah turut bekerja dalam segala hal, jangan ketika di persimpangan kamu bilang begini, ada Allah atau tidak. Kamu menyerang balik value-mu. Kamu menyerang sesuatu yang telah kamu bangun selama ini. Ketika kamu bangun sampai sekian, kamu hadapi persoalan, kamu serang balik dirimu sendiri, kamu hantam kembali value-mu. Ingat, sekali engkau bangun value ini, apapun yang terjadi tetap berjalan dengan value ini. Allah tidak pernah salah mendesain hidup kita. Katakan amin. Allah tidak pernah salah merancang kehidupan kita. Sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, yang tahun ini 19 tahun menjadi gembala, mengiring saudara sebagai domba, melayani Tuhan di gereja ini dan di banyak gereja yang Tuhan percayakan, dari kota ke kota, provinsi ke provinsi. Bahkan saya pernah berkhotbah di Malaysia beberapa kali. Saya temukan satu hal, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Satu kali saya ada di bandara, mau menuju ke Kuala Lumpur, kurang lebih sekitar tahun 2013 atau 2014 kalau saya tidak salah ingat. Hari itu saya berjumpa bersama dengan beberapa tim misi. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Macau, ada yang dari Thailand, ada yang dari Melbourne, Australia. Kemudian kita tidak saling kenal, tapi kita terhubung ke satu network. Network itu adalah pelayanan TKI ilegal di Malaysia. Saya datang dari Indonesia sendirian. Saya hanya modal kenal satu teman. Tapi ada beberapa teman yang banyak yang itu kita tidak kenal. Masih zamannya BlackBerry, saudara, belum ada Android. Lalu sepakatnya di BlackBerry itu adalah sampai di Malaysia di Kuala Lumpur kita akan ketemu di meeting point nomor sekian, karena sana ada beberapa meeting point yang tertancap di bandara untuk mempermudah orang bisa berjumpa. Lalu arahnya adalah menghadap ke meeting point, lihat ke arah jam 1. Arah jam 1 berarti begini ya. Lihat ke arah jam 1, ada orang yang akan melambai-lambai dan menunjukkan nama kegiatan kita. Tidak boleh ada unsur evangelism kalau ke Malaysia, karena bahaya kalau kita terdeteksi sebagai seorang evangelis atau misionari. Saya sampai ke sana. Sebelum sampai ke sana, saya masih di Bandara Jakarta. Saya dapat telepon dari Kupang. Pak Sakti, saya rubah tiket pulang. Yang harusnya 2 minggu, saya jadi 3 hari atau 4 hari saja. Saya pulang cepat-cepat. Sampai di Kupang, Pak senyum-senyum saja. Artinya begini, kadang-kadang kekhawatiran kita ini membuat langkah kita gentar. Tetapi sesungguhnya
Sekalipun kita dalam masa kekelaman, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita ingin ambil alih tempat Tuhan untuk meyakinkan kita baik-baik saja karena keraguan dan kekhawatiran kita. Saya tidak larang saudara ragu dan khawatir, tetapi dalam banyak hal keraguan itu mempermainkan diri kita sendiri. Dalam konteks ini, Abraham tidak konsisten untuk menjaga janji Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tapi kenyataannya hampir 20 tahun. Ada penafsir yang lain berkata 25 tahun aku menunggu janjimu. Mana janjimu? Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Di mana janjimu? Mungkin Abraham mulai membangun kekhawatiran. Sudah 20 tahun. Tuhan bilang kepada dia, orang ini, Eliezer ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Baca, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bilang kiri kanan, tetap konsisten pegang janji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Percaya itu gratis, tapi percaya itu menjadi berbeda ketika ada iman yang menjadi fondasi percayamu. Katakan amin. Saudara-saudara, mari kita konsisten pegang janji. Apa yang Tuhan pernah janji? Setiap orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Spiritual yang unik-unik, yang aneh-aneh. Tapi kita harus tetap berjalan bersama Dia. Dan untuk membuktikan kekuatan, keyakinan dan percayamu, seringkali Tuhan taruh kita di beberapa persimpangan. Yusuf mimpi bahwa ada 11 berkas yang lain merunduk kepada berkas. Ada satu bintang yang lebih terang dari 11 bintang yang lain. Tetapi kenapa dia dibuang dalam sumur tua yang tidak ada air? There's no hope. Tidak ada harapan di dalam sumur itu. Lalu ketika diangkat keluar, dia pikir masalah selesai. Dijual oleh saudara sebapaknya kepada pedagang dari Midian. Ketika dijual di rumah Potifar, hidupnya berubah. Tetapi kemudian masalah itu datang. Persimpangan selalu hadir dalam hidup kita. Difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam sebuah penjara. Dan ketika dia keluar, selama Tuhan menyertai kita, apapun yang kita rindukan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Ayub pernah berkata dalam Ayub 42 ayat yang kedua, catat saja ayatnya. Sekarang aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupku. Sampai sedemikian jauh Ayub jalan bersama Tuhan. Ayub ada di persimpangan jalan, dia berhak untuk meletakkan imannya kepada Tuhan. Sudah, tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah. Bodoh amat dengan Tuhan. Lihat kondisiku, aku tidak berzina, aku tidak berbuat dosa, aku setia dengan istri dan anak-anakku, aku menjadi pribadi yang menghormati Tuhan senantiasa. Bodoh amat dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Omong kosong bicara tentang Tuhan. Tetapi Ayub tetap melangkah sekalipun ada keraguan. Ada 3 temannya yang datang memberi nasihat yang sok rohani agamawi. Tapi Ayub berkata, ya, aku punya alasan membela diriku. Dia di persimpangan jalan yang tidak mudah. Membaca itu jauh lebih mudah daripada mengalami situasi yang sangat tidak mudah itu. Tetapi sampai satu titik Ayub bilang begini, sekarang aku tahu. Mari bilang bersama saya, sekarang aku tahu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tapi kalau saudara sampai di fase sekarang aku tahu, itu bukan fase main-main. Itu hanya fase yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang konsisten. Bilang bersama saya, konsisten. Konsisten menjaga janji Tuhan. Hal yang kedua, apa saja situasi inkonsistensi yang dihadapi oleh Abraham? Yang pertama, dia tidak konsisten menjaga janji Tuhan. Yang kedua, ini dia tidak konsisten dalam hal mendengar. Saudara perhatikan dalam Kejadian 21 ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Ismail, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Dasar ini perempuan, dia yang bikin masalah awal. Dia suruh beta pergi mendekati Hagar supaya bisa dapat anak dari bujangnya bernama Hagar, budaknya, supaya ketika aku gendong anak ini, aku menjadi pemilik sah dari anak ini. Sekarang setelah
situasinya berbalik. Ishak dilahirkan, dia mulai buang, dan masalah itu menimbulkan persoalan yang tidak berhenti sampai hari ini. Mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu, tapi dampak dari ketidakkonsistensi Abraham membuat masalah tidak berakhir. Dan saya lihat perang hari-hari ini menjadi suatu tontonan yang tidak lagi menjadi hal yang mengagetkan kita. Kenapa? Perang sudah jadi sesuatu yang biasa saja hari-hari ini. Dan itu adalah situasi yang terjadi di titik ini. Ketidakkonsistenan kita di hari ini menimbulkan persoalan bahkan kepada anak cucu yang akan kita lahirkan di kemudian hari. Orang tua, konsistenlah jaga rumah tanggamu, katakan amin. Jagalah hidupmu baik-baik, karena jika engkau tidak konsisten dalam hal mendengar, engkau bisa membuat keputusan yang salah. Coba saudara perhatikan di Kejadian 16 ayat 2 bagian B. Abraham mendengarkan perkataan Sarai ketika Sarai bilang kepada Abraham, pergilah, dekatilah hambaku Hagar. Apa yang terjadi di Kejadian 16 ayat 2b? Perhatikan kalimatnya. Dan baca, Abraham mendengarkan. Dengan kata lain, Abraham bilang, oke, mantap. Bahasa anak sekarang, gas. Abraham mendengarkan. Dia tidak lagi konsisten kepada Allah yang berfirman kepadanya bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat. Telinga kanan memberikan pendengaran kepada Allah yang berjanji. Telinga kiri memberikan pendengaran kepada keraguan-raguan di persimpangan jalan. Situasi ini, situasi yang sangat memprihatinkan. Saya coba internalisasi dalam hidup saya. Jangan-jangan dalam banyak kehidupan yang keputusan yang saya buat dilandasi oleh ketidakmampuan saya mendengar dengan clear instruksi Tuhan. Tuhan itu masih berbicara dengan kita sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan masih terus memberikan panduannya kepada kita sampai hari ini. Saya tidak ingin terlalu lama-lama di sini, tapi bagi saya mendengar itu hal yang sangat krusial dalam hidup kita. Mendengar itu hal yang sangat penting. Kedekatan saudara dengan Tuhan menentukan kualitas hidup saudara dari cara mendengar yang benar. Bukankah Lukas 8 ayat 18 bilang begini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalimat yang sangat baik. Saking pentingnya sampai penulis kitab Lukas ini memberikan sebuah atensi yang sangat tinggi kepada caramu mendengar. Bukan hanya mendengar saja, tapi caramu mendengar, Lukas bilang. Dengan kata lain, orang yang tidak tuli bisa mendengar, tetapi tidak semua orang yang bisa mendengar punya cara yang bijak untuk mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ada banyak suara di sekeliling kita, baik suara dari kiri, dari kanan. Ada banyak suara yang datang kepada kita, baik dari eksternal maupun dari internal. Saya ingin memberikan contoh beberapa contoh suara. Kanison pernah khotbahkan ini di retret pemuda, tapi izinkan saya mengulangi sedikit lagi. Suara yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kira-kira ini Tuhan yang janji nih, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat nih. Dia omong betul kok, dia main-main nih. Ini MPIC setuju nih, suruh beta pergi pendekat. Saudaraku lihat, mulai ada suara itu di dalam diri kita. Mulai meragukan Tuhan di dalam hidup kita. Mulai membangun mulai menyerang balik value kita. Kita bangun value kita susah payah, sampai titik tertentu kita robohkan sendiri value kita. Kita serang balik diri kita. Kita mengkhianati perjuangan kita sendiri. Benar tidak ya? Tuhan bisa memberkati saya. Kemudian suara yang kedua adalah suara yang berasal dari sekeliling kita. Bisa juga dari orang terdekat kita. Saudara, saya kasih contoh ya. Nasihat istri Haman di Ester 5 ayat 14. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabat-sahabatnya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Kepada siapa? Kepada Haman. Untuk tujuannya menggantung Mordekai di situ. Tetapi yang terjadi bukan Mordekai yang digantung, Haman sendiri yang tergantung. Saya kasih tahu saudara, hati-hati dengan suara di sekeliling saudara. Itu sebabnya pergaulan kita harus pergaulan dengan orang yang tepat. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Dengan siapa saudara duduk dan ngobrol mempengaruhi kualitas hidup saudara.
Saya tidak bilang kemudian saudara pulang dari sini jadi orang eksklusif. Berteman dengan siapa saja, tetapi mendengarkan tidak kepada siapa saja. Caramu mendengar mempengaruhi keputusan-keputusan hidupmu. Carilah orang yang sungguh-sungguh mempunyai value yang sama. Izinkan dia berbicara kepada saudara. Dan katakan kepada diri saudara, orang ini punya maksud baik kepada saya. Ketika Ayub dalam keadaan sulit, ada 3 orang datang kepadanya. Tapi mereka bukan bermaksud baik. Mereka menyerang value daripada Ayub. Ayub menjadi pribadi, beta mau garu ini koreng ko, mau tahan mau sempuh ocehan yang bikin jengkel memati ini. Hati-hati dengan suara sekeliling. Bahkan mungkin orang terdekat. Zeres bilang kepada Haman, orang model kayak Mordekai ini, jangan tembak atau jangan keputus di kepala, ganteng kau lalat maka rubuh dia. Sulahkan sebuah tiang, akhirnya senjata makan Tuhan. Apalagi nasihat istri Ayub dalam Ayub 2 ayat yang ke-9. Ya, apa yang dikatakan situ? Kutukilah Tuhan Allahmu. Ayub belum mati sudah. Tapi Ayub bilang kepada istrinya, masa engkau hanya mau menerima yang baik saja, yang begini-begini lusan mau lewati. Saudara-saudara, ada banyak suara di sekeliling kita. Ada banyak situasi yang kadang-kadang membuat kita bisa saja menjauh dari hadirat Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan, saya mengalami situasi-situasi ini. Saya mengalami persoalan yang tidak sederhana. Menjadi seorang gembala, menjadi seorang hamba Tuhan, tuntutannya sangat tinggi. Ekspektasi orang kepada saya itu sangat tinggi sekali. Tidak mudah hidup ini. Tetapi saya mau kasih tahu pada saudara, ada begitu banyak suara yang mungkin datang kepada saudara. Tentang saya, atau mungkin tentang saudara juga. Saudara juga punya persoalan, ini kayaknya ini orang soalnya suka dan beta nih. Lihat, itu mulai bergema dalam hidup. Akhirnya langkahmu melambat. Gara-gara saudara punya cara mendengarnya tidak tepat. Tadi malam saya bagi beberapa tips kepada 3 anak muda yang duduk diskusi dengan saya. Saya bagikan tips tentang strategi mendengar. Saya cerita kepada mereka apa yang menyebabkan orang itu berhasil dalam hidupnya. Apa yang membuat orang itu kaya. Apa yang membuat orang itu bahagia. Apa yang membuat orang itu mengalami kehidupan dalam hidupnya. Ternyata Yesus mengajarkan kita hal-hal yang sangat praktis. Nanti di lain kesempatan saya akan bagikan tentang itu pada saudara. Ini berbicara tentang senjata makan Tuhan. Bilang bersama saya, hati-hati dengan cara mendengar. Mungkin menurut saudara sepele, tapi menurut saya justru disitulah titik penting untuk langkah saudara bisa lebih maksimal di masa-masa yang akan datang. Kamu ini ya, lu hidup ini banyak sial. Lu hidup ini lihat, lu bapak mau begitu, lu mama. Lu hidup ini kayaknya sonadar. Itu suara yang ingin menghancurkan sudah. Tapi saudara ingat janji Tuhan. Aku ditenun dalam buah kandungan ibuku. Aku dikatakan masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Aku percaya Tuhan terlibat langsung menenun aku sejak aku dalam buah kandungan ibuku. Aku yakin bahwa apa yang Tuhan buat bagiku itu masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh pengharapan. Ketika saudara bergaul dengan firman, saudara bisa memfilter informasi yang datang baik dari dalam dirimu sendiri ataupun dari sekeliling. Bilang bersama saya, hati-hati dengan cara kita mendengar. Yang ketiga, saudara-saudara, saya hampir selesai. Apa saja situasi inkonsistensi yang dialami oleh Abraham? Yang ketiga, hatinya diliputi oleh kegundahan. Dia berhenti untuk menjaga damai sejahteranya. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 21 ayat 11 dikatakan begini, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Saya mau tanya dia, siapa suruh lu dengar lu punya istri? Siapa suruh lu berhenti percaya? Kau yang buat, kau lempar kesalahan pada orang lain, tidak bisa. Hal ini menyebalkan hatinya. Dia menjadi pribadi yang sebal hati. Dia kehilangan damai sejahtera. Orang yang hilang damai sejahtera itu biar dia makan di situ cumi goreng pun juga tetap tidak enak. Orang yang hilang damai sejahtera itu saudara-saudara, saudara masak ini makanan terbaik seperti apapun tetap rasanya tidak nikmat. Tapi kalau hatimu damai sejahtera, walaupun lu bikin ayam goreng tepung, ayam di kiri, tepung di kanan, saudara tetap bisa makan dengan bersuka cita. Tadi malam anak saya Aldo telepon, mama, cara bikin ayam goreng tepung kemana ya? Ini beta goreng ayam tepung, tapi
waktu beta angkat begini, ayam di kiri, tepung ada di kanan. Tapi kalau hatimu diliputi damai sejahtera, engkau tetap bisa memakannya dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Bilang bersama saya, tetap konsisten menjaga damai sejahtera. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Jangan sebelah hatimu. Kalau engkau dihargai orang, mengucap syukur. Kamu tidak dihargai orang, yes. Inilah bagian yang harus saya lewati. Bersikaplah sebagai laki-laki. Katakan amin. No problem. Selama ada Tuhan yang mengasihi aku tidak terganggu dengan caramu kepadaku. Ini sesuatu yang luar biasa. Damai sejahtera itu tanggung jawab kita. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh, saudara masih ingat The Power of Enzym? Itu sempat populer di sekitar tahun 2018-2019 ya. Penulisnya orang Jepang itu. Saya lupa namanya secara persis. Dia bilang begini. Kesembuhan itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi menjaga kesehatan saudara adalah tanggung jawab saudara. Ya. Dari tadi malam saya diskusi dengan 3 anak muda itu, saya bilang pada mereka begini. The best way to keep something is to work it. Itu belajar kitab Kejadian pasal 15. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, usahakanlah, peliharalah taman itu. Ada 2 perintah situ kan, usahakan dan pelihara. Maka saya bilang gini, saya ikut sebuah seminar di Jakarta. Pembicara itu menyederhanakan ayat ini bagus sekali. Dia bilang begini, cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan tetap mengusahakannya. Cara terbaik untuk memelihara kesehatanmu dengan cara mengusahakan kesehatanmu. Cara terbaik untuk memelihara kekayaanmu adalah dengan terus mengusahakan kekayaanmu dengan baik. Artinya begini, you will lose something that you cannot manage. Engkau akan kehilangan sesuatu yang engkau gagal untuk mengelolanya. Dalam dunia manajemen ada seorang pakar namanya Peter Drucker. Suatu kali dia pernah bilang begini, there's no failed country, only unmanaged country. Dengan kata lain, tidak ada negara yang gagal, yang ada hanyalah negara yang salah kelola. Sebenarnya tidak harus semua orang itu menderita sakit. Kita sakit karena kita salah kelola kesehatan kita. Di dalam hidup ini, sebenarnya kitalah partisipan yang paling hebat untuk menentukan ketidakberhasilan hidup kita. Jangan lempar ketidakberhasilan kepada orang lain. Ini lu pun gara-gara. Ini Tuhan pun gara-gara nih. Ini pasti itu satu pun gara-gara nih. Saudara, suatu kali saya dengar teman saya tukang las cerita. Dia las kapal feri di Bolok sana. Waktu dia las, ada seorang laki-laki yang asal dari sebuah pulau yang dekat dengan Pulau Timur ini. Dia nonton ini orang punya api las. Lalu yang las itu bilang begini, Bapak, jangan lihat ini api terus. Api las itu. Nanti Bapak pun mata sakit. Lo mau kau sampai toko cuma api saja. Menjelang sore, dia punya mata tiba-tiba tidak bisa lihat apa-apa lagi. Orang angkat dia. Karena dia nantang api las terus. Lalu dia kasih tahu orang yang angkat dia, ini pasti orang bikin beta nih. Orang Kupang itu menghadapi masalah terakhir-terakhir orang bikin beta. Sudah larang jangan nonton api las, masih nonton. Begitu matanya bengkak, ini orang bikin beta. Bayangkan. Dia tidak bertanggung jawab menjaga kesehatannya. Ketika dia sakit, dia kasih salah orang. Ini orang pun gara-gara, makanya beta bisa sakit begini. Sudah lihat situasi yang terjadi dalam hidup kita karena kita gagal bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. You will lose what you cannot manage. Anda akan kehilangan sesuatu yang Anda tidak sanggup kelola dengan baik. Anda akan kehilangan keluargamu kalau Anda tidak kelola keluargamu dengan baik. Anda akan kehilangan kesehatanmu jika Anda tidak kelola kesehatanmu dengan baik. Anda akan kehilangan karirmu jika engkau tidak mengelola karirmu dengan baik. Anda akan kehilangan damai sejahteramu jika engkau tidak mengelola hatimu dengan baik. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan yang lain berkata begini, dari semua yang kamu bisa jaga, jagalah hatimu melebihi semuanya, karena dari situ kehidupan dimulai. Dengan kata lain, garis start hidup kita, central pointnya, titik utamanya adalah hatimu. The quality of your heart determine the quality of your life. Kualitas hatimu menentukan kualitas hidup. Jika hatimu luas, duniamu ikut luas. Jika hatimu sempit, duniamu ikut sempit. Hati-hati dengan hati. Itu sebabnya damai sejahtera juga dimulai dari hati kita.
Abraham gagal menjaga damai sejahtera. Hidupnya diliputi oleh kegundahan. Hal ini menyebalkan. Lu yang suruh beta dekat dengan itu perempuan. Sekarang beta sudah dekat itu perempuan, sudah dapat anak, lu susah gendong-gendong ini anak. Begitu Tuhan jawab janji yang kita ingkari dan kita ragukan di hari kemarin, hari ini Tuhan berikan bahwa bukan Eliezer yang akan menjadi ahli waris rumah tangga kita, kekayaan kita, tetapi anak yang akan kau lahirkan itu akan menjadi ahli waris. Sekarang Tuhan berikan, lu buang yang lama, lu yang suruh, sekarang lu yang usir kembali dia. Abraham bilang begini, yang benar saja loh. Abraham mulai gundah. Ingat Abraham, apa yang kau tuai hari ini sebenarnya apa yang kau tabur juga di masa kemarin. Hati-hati dengan caramu mendengar, hati-hati dengan caramu memegang janji Tuhan. Janji itu tidak langsung, saudara. Yusuf ketika bermimpi, kurang lebih 17 tahun kemudian baru dia jadi mangkubumi di tanah Mesir. Daud ketika diurapi oleh Samuel menjadi raja baru mengganti Saul, 13 tahun kemudian baru Daud menjadi raja atas Israel. Apa yang kita terima dari Tuhan hari ini? Ada masa inkubasinya. Ada masa pengeram. Ya, seperti kalau saudara mau kasih menetas telur ayam, saudara kasih dia dierami dulu. Tidak langsung kita dapat janji, hari ini kemudian jadi. Tidak bisa. Kita butuh memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai kita tidak konsisten. Damai sejahtera kita yang terganggu sebenarnya bukan sumbangan orang lain. Karena kita membuka hati kita untuk mulai gundah. Mulai belajar untuk tetap damai sejahtera. Katakan amin. Yang terakhir atau yang keempat. Apakah situasi inkonsistensi yang dihadapi oleh Abraham? Hal yang keempat apa saudara? Abraham menghadapi dilema yang menyusahkan diri sendiri. Ya ini saudara. Dilema ini sesuatu yang pilih mama, istri buang beta, pilih istri. Alkitab bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Beta harus pilih yang mana? Nah bapak, mama dan istri ada bakal lain nih, ada bertengkar nih. Itulah itu yang saya bilang dilema. Seseorang diberikan sebuah pertanyaan oleh orang-orang di sekeliling dia. Oke, dari nama-nama ini, dari 10 nama ini, coretlah orang yang menurut kamu tidak apa-apa jika mereka tidak ada di sekeliling kamu. Coret. Tinggal mama, istri, anak. Oke, dari 3 ini coret salah satu. Coret anak. Nanti anak kan sudah menikah, habis itu dong supaya kami istri dong sondang ketong, coret anak. Tinggal mama dan istri. Coret salah satu lagi. Coret mama atau coret istri. Nah, ini yang dilema. Ini dilema. Dilema itu suatu saat nanti mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita akan pasti tiba di fase itu. Tetapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, situasinya mungkin belum berubah, tetapi pribadinya akan dibaharui oleh Tuhan hari demi hari. Dan ketika pribadinya dibaharui, situasi dan dilematisnya akan ikut dibaharui. Kejadian 21:12, mari kita baca. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, apa yang dikatakan? Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah istrimu kepadamu. Haruslah apa? Engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Saya sengaja kasih huruf kapital, bilang sama-sama saya, janganlah sebal hatimu. Amin. Dilema. Dilema itu bukan kesalahan Tuhan. Dilema itu bukan kesalahan situasi. Dilema itu karena kita gagal mengelola masa lalu kita, yang mengakibatkan kita harus berjumpa dengan konsekuensinya di hari ini. Katakan amin. Hati-hati dengan mengelola kehidupan saudara. Saya sampai di statement paling terakhir. Mari kita baca kalau boleh. Inkonsistensi seringkali dimulai dari hal yang sepele. Makanya apa saudara? Berhati-hati dengan hal kecil yang dapat berdampak besar. Hal kecil itu seperti ini. Istri ajak ngobrol, putar muka.
Suami ngobrol, istri putar muka atau sebalik. Hal sepele. Lu tahu apa? Lu kalau beta sana ada, lu son jadi apa-apa lu. Hati-hati. Karena hal sepele itu akan menimbulkan dilema di masa yang akan datang. Makan saja kan ada obat. Makan cumi jangan banyak-banyak kok. Makan cumi banyak-banyak nanti kolesterol bisa naik. Ada obat. You will lose what you cannot manage. Anda akan kehilangan apa yang Anda tidak sanggup kelola. Hati-hati dengan hal kecil. Bilang kiri kanan. Hati-hati dengan hal kecil. Hal kecil itu seringkali menjebak kita untuk jatuh dalam kesulitan besar. Hati-hati dengan hal kecil. Kesimpulan khotbah saya. Apa saja situasi inkonsistensi yang dihadapi oleh Abraham? Hal yang pertama apa? Abraham tidak konsisten untuk menjaga janji Tuhan. Hati-hati dengan ini. Yang kedua, Abraham tidak konsisten dalam hal mendengar. Yang ketiga, hidupnya diliputi oleh kegundahan, damai sejahtera yang hilang. Dan yang keempat, Abraham menghadapi dilema yang menyusahkan dirinya sendiri. Slide paling terakhir coba lihat. Belajar dari kisah Abraham, pentingnya membangun gaya hidup yang konsisten menuju kehendak Allah dalam hidup kita. Apakah sampai sini sudah diberkati oleh Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.